Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidna Delia Maulida. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh Mbak Agnes Tasya. Nah, poin yang selanjutnya ini berkenaan apa sih cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan kekerabatan dari berbagai jenis organisme yang beragam. Nah, di sini kita dapat melakukan cara, yaitu melalui dengan sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu sistem klasifikasi alami, morfologi, anatomi, dan juga fisiologi. Nah, penganut klasifikasi ini adalah Aristoteles. Pengamatan ini dilakukan melalui mata telanjang dengan mengamati bentuk luar suatu makhluk hidup. Nah, untuk kelebihan sistem klasifikasi ini itu apa? Nah, kelebihan dari sistem klasifikasi ini adalah identifikasinya mudah dan sistem ini itu cenderung stabil dan tidak terpengaruh oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua ada sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Nah, sistem ini itu dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Kemudian yang ketiga ada sistem klasifikasi filogeni. Nah, sistem klasifikasi filogeni ini merupakan pengelompokan dengan memperhatikan sejarah evolusi atau suatu sejarah dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, untuk sistem klasifikasi filogeni ini dicetuskan oleh Charles Darwin. Yang selanjutnya adalah ilmu yang diperlukan untuk menunjang pemahaman evolusi. Nah, apa saja sih kira-kira ilmu yang diperlukan untuk pemahaman memahami evolusi itu? Nah, ilmu yang digunakan untuk menunjang pemahaman evolusi antara lain dengan melakukan suatu studi. Nah, di sini itu dalam ekologi, studi ekologi tumbuhan maupun hewan itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu autekologi dan juga sinekologi. Untuk yang autekologi yakni merupakan studi hubungan timbal balik suatu jenis organisme dengan lingkungannya yang pada umumnya bersifat eksperimental dan juga induktif. Nah, contoh dari studi autekologi ini adalah ekologi tikus yang diberi perlakuan tertentu, semisalnya sebagian ruang geraknya itu terbatas. Nah, sebagian yang lain itu ruang geraknya bebas. Nah, lalu tikus ini diukur perkembangan otaknya setelah waktu tertentu dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu studi sinekologi. Nah, studi ini dari kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang lebih bersifat filosofis, deduktif, dan umumnya deskriptif. Maksudnya apa sih dan contohnya itu seperti apa? Nah, contoh studi sinekologi ini adalah ekologi hutan hujan tropis yang mengkaji berbagai jenis tumbuhan yang ada, populasi masing-masing jenis, kemudian kerapatan persatuan luas, fungsi berbagai tumbuhan yang ada, kemudian kondisi hutan atau tingkat kerusakannya, serta hubungan dengan tanah, air, maupun komponen fisik yang lainnya. Untuk yang selanjutnya, karena sifatnya ini, ekologi itu mencakup beberapa cabang ilmu yang cukup kompleks dan ini cukup banyak, yakni meliputi yang pertama
ekologi tingkah laku. Yang kedua, ekologi komunitas dan sinekologi. Yang ketiga, ekologi fisiologi. Yang keempat, ekologi ekosistem. Yang kelima, ekologi evolusi. Yang keenam, ekologi global. Yang ketujuh, ekologi manusia. Yang kedelapan, ekologi populasi. Yang kesembilan, ada ekologi akuatik. Kemudian yang ke-10 ada ekologi api. Setelah itu ada juga ekologi fungsional, ekologi polinasi, ekologi hutan, ekologi laut tropis, dan ekologi pangan dan gizi. Selanjutnya lagi ada ekologi hutan mangrove. Selanjutnya ada ekologi kesehatan, ekologi antariksa, ekologi pedesaan, ekologi serangga, ekologi habitat, ekologi pelestarian, ekologi binatang, ekologi produksi, ekologi radiasi. Lalu ekologi purbakala, ekologi sosial. Dan ini yang terakhir ada ekologi tumbuhan pengganggu, ekologi lanskap, ekologi molekuler, ekologi robot, dan juga ekologi industri. Nah, cukup banyak bukan, karena ekologi ini mencakup beberapa cabang ilmu yang sudah disebutkan tadi dan juga sangat kompleks. Nah, untuk yang selanjutnya adalah langkah ilmiah yang dilakukan Mendel dalam merumuskan pewarisan sifat sehingga dapat menyempurnakan teori Darwin terkait evolusi. Nah, di sini langkah ilmiah apa saja yang dilakukan oleh Mendel sehingga bisa menyempurnakan teori Darwin? Nah, teori evolusi Darwin itu berhasil meyakinkan sebagian besar ahli biologi bahwa variasi telah mengarah pada evolusi hereditas, tetapi kurang berhasil meyakinkan mereka bahwa seleksi alam itu merupakan mekanisme yang utama. Darwin ini tidak menjelaskan penjelasan yang tepat tentang kemunculan spesies baru, hingga kemudian ada teori hereditas Mendel yang bersifat empiris. Di samping itu juga menutupi kekurangan teori evolusi Darwin. Lalu metode ilmiah apa yang dilakukan oleh Mendel? Nah, metode ilmiah yang dilakukan oleh Mendel adalah pertama merumuskan masalah, kedua membuat hipotesis, ketiga melakukan pengumpulan data, keempat melakukan percobaan, dan kelima membuat kesimpulan. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Di sini Mendel mencari jawaban yang spesifik mengenai konsep hereditas yang ada pada saat itu, di mana masih termasuk pernyataan Aristoteles yang sudah lalu atau lampau. Kemudian yang kedua adalah membuat hipotesis. Di sini Mendel menyelidiki di antara dua spesies yang berbeda dapat memunculkan suatu spesies yang baru. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data. Nah, di sini Mendel melakukan pengumpulan data dengan cara menghitung dan juga mengelompokkan tanaman berdasarkan karakteristik yang nampak. Dan yang keempat, melakukan percobaan. Di sini Mendel melakukan percobaan dengan menanam kacang polong yang jumlahnya banyak seperti itu, dan menyilangkan antara dua varietas dari kacang polong tersebut. Kemudian yang terakhir, Mendel itu menarik atau membuat kesimpulan bahwa makhluk hidup itu memiliki gen yang bahwasanya dapat mewariskan ciri-ciri induknya kepada anaknya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.